Selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan di edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021. Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan tentang sikap seorang wanita yang mengurapi Yesus. Sekali lagi kita akan belajar atau meneladani sikap seorang wanita yang mengurapi Yesus. Dan kita dapat melihat kisah ini dalam bacaan Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan topik Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak narwastu ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Itulah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kita sekalian dalam menjalani kehidupan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada hari-hari ini menjelang Paskah, hari-hari dalam Minggu Sengsara, kita diingatkan dengan firman Tuhan ini. Karena itu, pada edisi hari ini Sabtu 27 Maret tahun 2021, kita akan belajar atau meneladani sikap seorang wanita yang mengurapi Yesus. Kalau kita meneliti dengan saksama bacaan ini, saudaraku, kita akan temukan beberapa hal sikap positif dari seorang perempuan yang datang meminyaki atau mengurapi Yesus. Yang pertama dikatakan bahwa perempuan itu membawa minyak narwastu yang murni. Itu memberi pengertian kepada kita bahwa perempuan ini memiliki sikap hati yang tidak tanggung-tanggung ketika dia mau berjumpa dengan Tuhan.
Ini memberi makna kepada kita dalam mengiring Tuhan, bahwa kita harus mengiring Tuhan, melayani Tuhan, atau ketika kita berjumpa dengan Tuhan di dalam doa, beribadah, bersekutu dengan Tuhan, maka harus dilandasi dengan kemurnian hati kita, dengan ketulusan hati kita, agar kehidupan kita semakin indah dan mulia di hadapan Tuhan. Sikap wanita atau sikap perempuan tersebut, dia datang dengan membawa buli-buli berisi minyak narwastu yang murni. Sungguh luar biasa sikap wanita tersebut, karena dia harus menyediakan, atau paling kurang dia akan mengusahakannya, agar dapat membawa minyak narwastu yang murni itu untuk mengurapi Tuhan Yesus. Sikap demikian perlu kita teladani, saudaraku, dan dapat kita maknai serta aplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa sekali lagi ketika kita mau datang kepada Tuhan, baik itu di dalam doa, bersekutu, beribadah, maka marilah kita datang dengan penuh kemurnian, penuh ketulusan hati, agar apa yang kita lakukan berarti di hadapan Tuhan. Yang kedua, dalam bacaan ini dikatakan bahwa minyak narwastu itu bukan hanya sekedar murni, tetapi juga mahal harganya. Berarti perempuan tersebut benar-benar berkorban, karena dia mungkin membeli dan mengusahakannya, sehingga dia dapat membawa kepada Tuhan Yesus untuk mengurapinya. Ini juga memberi makna kepada kita, bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan di dalam doa, bersekutu, beribadah, melayani Tuhan, tentu kita memiliki pengorbanan, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, dan seterusnya. Ini harus kita benar-benar memahaminya, supaya ketika kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, benar-benar apa yang kita lakukan adalah sebuah pengorbanan yang tulus di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan wanita ini, saudaraku, benar-benar mulia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saya pelajari bahwa dalam bacaan ini dikatakan wanita ini membawa minyak narwastu yang murni. Dan membawa minyak narwastu yang murni itu juga mahal harganya. Dan Tuhan mengakui bahwa itu adalah suatu perbuatan yang baik. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkanlah dia, karena dia melakukan perbuatan yang baik padaku. Perempuan itu melakukan perbuatan yang baik kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, melakukan perbuatan yang baik, apakah itu menolong sesama, kita memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan uluran tangan, kita memberikan bantuan dan sebagainya, tentu perbuatan baik kita itu mulia di hadapan Tuhan. Namun demikian, saudaraku, ternyata perempuan ini tak pernah luput dengan tantangan. Ketika dia membawa minyak narwastu yang murni dan mahal, dan itu merupakan perbuatan yang baik, ternyata murid-murid
yang ada di tempat itu menjadi tidak nyaman, alias gusar hati mereka. Hal ini dapat kita pahami bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang baik, kadang-kadang membuat orang lain tidak nyaman, membuat orang lain gusar. Karena itu, ketika kita dalam minggu-minggu sengsara ini, minggu-minggu prapaskah ini, memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita harus benar-benar memahami bahwa ketika kita melakukan perbuatan yang baik, tak pernah luput dari tantangan dan pergumulan. Kadang-kadang pergumulan itu bukan dari luar, tapi dari lingkungan kita sendiri yang membuat mereka tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan dengan ketulusan dan kemurnian hati. Saya memperhatikan yang kedua, saudaraku, perbuatan wanita ini ditantang, ada tantangan yang dia alami, bahwa dianggap sebagai sebuah pemborosan. Bayangkan segala sesuatu yang dia sudah upayakan untuk dia berbuat baik bagi Tuhan Yesus, tetapi dianggap oleh murid-muridnya menjadi sebuah upaya pemborosan. Tentu hal ini juga dapat kita pahami maknai dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Kadang-kadang kita dianggap terlalu berlebihan. Tetapi saudaraku, demikianlah kehidupan orang yang mengiring Tuhan. Karena kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Sebab itu adalah merupakan kasih karunia jika kita berbuat baik dan itu merupakan kehendak Tuhan, lalu kemudian kita mendapat segala sesuatu yang membuat kita rasa tidak nyaman. Firman Tuhan berkata, itu adalah kasih karunia daripada Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, saudaraku yang kekasih, biarlah tetap kuat di dalam Tuhan, apapun tantangan, pergumulan yang sedang dihadapi dalam melayani Tuhan. Yang ketiga, tantangan yang dialami wanita tersebut dalam bacaan ini, di mana perempuan itu dimarahi, saudara. Bayangkan, mengurapi Yesus, berbuat yang terbaik bagi Tuhan Yesus, tetapi ia dimarahi oleh murid-muridnya. Tentu di situ dia mendapat perlakuan yang tidak baik. Sungguh luar biasa tantangan yang dialami wanita tersebut. Bagi kita sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, marilah kita tetap kuat. Kita tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah pedoman hidup kita, kekuatan kita, perlindungan kita, yang selalu menuntun kita pada jalan yang benar, sesuai dengan kehendak-Nya. Biarlah renungan ini, saudaraku, menjadi pelajaran yang berarti dalam hidup kita di minggu-minggu sengsara ini, agar meski kehidupan kita dalam tantangan pergumulan karena kita melayani Tuhan, berbuat baik, ingin mau berjumpa dengan Tuhan, biarlah kita tetap maju terus. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin nyata atas hidup kita, karena kita menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati, memberikan motivasi dan semangat bagi kita untuk kita tetap murni di hadapan Tuhan, untuk kita tetap memiliki pengorbanan dalam mengiring Tuhan, dan selalu kita berbuat baik bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya, meskipun tak pernah luput dengan tantangan dan pergumulan.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya sikap wanita, perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus, dapat kami teladani dalam hidup kami, dapat kami petik maknanya, agar meski di dalam tantangan, pergumulan, dalam berbuat baik, tapi kami tetap harus terus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Meski tantangan silih berganti, tetapi kami terus maju untuk mengembangkan misi Kristus dalam dunia ini. Berkati saudara-saudaraku yang mengikuti, mendengar, dan menyaksikan program acara Renungan Harian Terpadu. Kiranya acara ini memberkati umat-Mu, sehingga pelajaran yang baik di pagi hari ini dapat mewarnai kehidupan kami, dan kehidupan kami berjalan dalam kehendak Tuhan. Kuatkan saudara-saudaraku yang menyaksikan program ini, bila mereka dalam kelemahan tubuh, kelemahan iman, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik, pemeliharaanmu sempurna dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa. Kami menyerahkan di sepanjang hari ini perjalanan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, demikianlah renungan harian kita di edisi hari ini. Kiranya kita tetap murni mengiring Tuhan, selalu ada pengorbanan, dan selalu kita berbuat hal yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namanya. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.